Baik saudara, hari ini saya akan men-sharingkan akan satu tema, yaitu The Promise of Christmas. Tapi hari ini saya akan mengambil tema yang beda dengan kota-kota yang lain. Jadi saya akan membawakan satu tema yang sedikit berbeda dengan Taipei dan juga sedikit berbeda dengan Taichung. Dan saya hari ini akan, karena waktu kita sangat singkat, maka saya akan mengubah apa yang sudah saya persiapkan untuk kita sama-sama bisa masuk di dalam The Message of Christmas yang Tuhan pimpin untuk kita semua. Saudara, kalau kita melihat hari ini, siapa yang sudah lebih dari 1 tahun di sini? Semua sudah 1 tahun di sini? Ada yang lebih? Semua? 1 tahun ya? Rata-rata? Ya. Lebih? Lebih? Oke. Ya. Jadi saudara, kita sudah mungkin bertahun-tahun, atau maupun kita di Kaohsiung kita sudah 1 tahun lebih, maupun kita mungkin ada 1 semester, atau kita juga yang sudah mungkin sudah mau ke semester yang sudah lanjut sehingga hampir selesai ya. Kita sudah melewati begitu banyak tahun. Tapi perlukah kita untuk mengenali kembali apa arti Natal yang sesungguhnya? Kalau kita melihat Christmas adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat sakral. Kenapa? Karena Natal itu bicara tentang satu figur yang sangat penting bagi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah kenapa Christmas without Christ is not the Christmas at all. Maka Natal tanpa Kristus itu bukanlah Natal yang sesungguhnya. Maka dunia hari ini sudah merusak akan definisi dari Natal, sehingga Natal sudah nggak ngomong tentang Kristus. Orang Amerika sekarang mengenal Natal itu sebagai holiday, tidak menganggapnya sebagai kelahiran Kristus yang menjadi the true message of Christmas. Nah saudara, kita hari ini berkumpul bukan karena kita mau celebrating the holiday, tetapi kita mau celebrating akan satu esensi yang sudah pernah datang di dalam sejarah. Yaitu apa? Yaitu kelahiran Yesus Kristus, yang adalah kebutuhan terbesar manusia untuk menerima Dia. Pertanyaannya, kenapa kita harus celebrating Christ sebagai satu-satunya yang harus kita terima sebagai akan juru selamat kita? Saudara, maka kita tidak bisa memungkiri satu fakta, bahwa semua manusia di dalam dunia ini adalah yang pertama dicipta oleh Tuhan Allah. Jadi saudara dan saya, saudara yang cantik, saudara yang ganteng, saudara adalah yang dicipta oleh Tuhan Allah. So, man itu adalah God's creatures. Maka kita semua adalah ciptaannya Tuhan Allah. We are His creatures, and He is our creator. Ini adalah satu fakta yang kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa diganggu-gugat. Maka saudara adalah ciptaan, dan Tuhan adalah sang pencipta kita. Dan waktu Tuhan sudah mencipta kita, maka kita dicipta di dalam kualitas yang sangat sempurna. Maka saudara dicipta di dalam satu kualitas di mana kualitasnya adalah sungguh amat baik. Itu dicatat dalam kitab suci. Maka semua kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dan dicipta di dalam kesempurnaannya sebagai ciptaan. Tetapi saudara, sejak manusia akhirnya jatuh di dalam dosa, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan akhirnya manusia tidak bisa solve the problem, yaitu bagaimana manusia dapat menghadap Tuhan Allah. Di dalam kitab suci tercatat, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka langsung menutup tubuhnya, menutup kemaluannya, lalu bersembunyi di semak-semak di saat Tuhan ada di situ. Mereka malu di hadapan Tuhan, mereka sungkan di hadapan Tuhan, dan mereka tidak berani berkata-kata kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Dan waktu Tuhan mengatakan, Adam, di manakah engkau? Baru Adam bicara dengan takutnya, bicara kepada Tuhan Allah. Maka di situ menunjukkan satu fakta. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah mengalami akan satu fakta, tidak bisa lagi dengan sempurna bicara dengan Tuhan Allah. Tidak bisa dengan sempurna memiliki relasi dengan Tuhan Allah. Tidak lagi sempurna bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan Allah. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa.
Nah, saudara, maka itulah kenapa Tuhan menjanjikan akan satu janji kepada manusia. Yaitu apa? Bahwa manusia berdosa, jika tidak diselamatkan, maka manusia akan jatuh di dalam kuasa kegelapan, dan manusia yang hidup di kuasa kegelapan tidak akan pernah masuk surga, tapi mereka akan masuk ke neraka. Maka itulah kenapa Yesus Kristus adalah janji keselamatan yang Tuhan janjikan kepada manusia. Sehingga apa? Sehingga waktu Yesus datang ke dunia, disitulah Allah menjadi manusia, menjadi satu-satunya janji yang hanya pernah muncul dari Allah yang mengirimkan Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Saudara akan melihat dari seluruh kepercayaan, dari seluruh agama, saudara akan menemukan satu fakta. Saudara bisa cek di Muslim, saudara boleh cek di Buddhism, saudara bisa cek di seluruh agama-agama. Saudara, kita hormat dengan seluruh agama, kita hormat dengan seluruh kepercayaan. Tapi kita juga harus memiliki akan satu hal untuk kita mengkomparasikan dan menemukan apa keunikan iman Kristen dibandingkan dengan iman-iman yang lain. Maka iman Kristen menjadi sangat krusial karena satu-satunya yang mengajarkan tentang Allah mengasihi manusia, berdosa, dan akhirnya manusia menerima juru selamat dan menerima akan jalan kebenaran dan hidup yang kekal untuk supaya manusia dapat kembali kepada Tuhan. Maka satu-satunya Allah yang rela turun dalam dunia dan menjadi manusia dan rela mati menebus dosa manusia dan kembali ke surga dan berjanji akan datang kembali, itu hanya ada di dalam satu iman, yaitu di dalam iman kekristenan. Tidak pernah muncul di dalam kepercayaan yang lain. Maka kita harus menghormati akan setiap agama-agama, kita harus menghormati setiap kepercayaan-kepercayaan, tapi kita juga harus tahu what is the uniqueness of the Christianity, what is the uniqueness of the Christian faith. Maka inilah menjadi sangat-sangat penting. Kalau orang Kristen tahu what is the uniqueness of the Christian faith, maka saudara akan tahu bahwa apa? Iman Kristen berbeda dengan seluruh apa yang pernah ada di dalam dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Natal harus ada? Kenapa Natal harus datang? Kenapa Yesus harus datang? Dan kenapa janji Tuhan harus datang di hari Natal? Dan bagaimana kita melihat Natal itu penting? Nah, ini yang kita mau ngomongkan, ya. Jadi, Natal kenapa penting? Karena Natal adalah penggenapan janji Tuhan, di mana Allah yang berjanji melalui akan kelahiran Mesias atau kelahiran dari Juru Selamat, dialah yang akan menyelamatkan saudara dan saya keluar dari dosa dan diterima di tempat Tuhan Allah bersemayam, yaitu di surga. Nah, itu adalah janji yang ditunggu berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun di dalam perjanjian lama. Nanti kita akan kutip, nanti kita akan lihat apa yang ditunggu oleh orang-orang perjanjian lama, ya. Maka saya ingin kita nanti hari ini kita akan membuka 3 bagian untuk kita belajar bahwa apa? Natal itu sangat penting bagi manusia, dan Natal begitu pentingnya sampai 3 kelompok orang menerima akan Natal itu, dan 3 kelompok orang ini adalah 3 kelompok yang Tuhan tunjukkan Injil kepada mereka. Jadi sebenarnya kalau kita bisa tanya, Natal dibutuhkan oleh siapa? Penggenapan janji keselamatan yang Tuhan berikan itu mau diberikan kepada siapa? Nah, saudara, pertama saya ingin kita buka satu bagian dalam kitab suci, ya. Pertama yaitu di dalam Matius yang tadi kita buka, yang tadi kita baca, ya. Yang pertama yaitu di dalam Matius pasal 2 yang tadi kita baca. Saya nggak perlu ajak saudara baca lagi, saya akan bacakan langsung, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam dan ahli Taurat orang Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda
engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara yang memerintah Yehuda, karena pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu, dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah itu kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun akan menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka datanglah mereka di dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tadi kita sudah membaca bagian ini. Nah, saudara, Natal dibutuhkan oleh siapa? Pertama adalah orang Majus. Siapakah orang Majus? Saudara, orang Majus itu adalah raja waktu itu. Mereka adalah raja-raja yang memiliki pengetahuan, wawasan yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa katakan mereka adalah kaum aristokrat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, intelektual. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki akan satu hal, yaitu apa? Mereka memiliki akan satu yang namanya ilmu di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, saudara, orang yang dipanggil sebagai aristokrat, orang yang dipanggil sebagai cendekiawan, orang yang dipanggil sebagai intelektual, berarti mereka punya banyak akan wawasan-wawasan pengetahuan. Nah, saudara, Injil dibutuhkan oleh siapa? Natal dibutuhkan oleh siapa? Natal dibutuhkan yang pertama adalah kepada orang-orang pintar. Natal dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan oleh orang-orang aristokrat. Natal dibutuhkan oleh siapa? Natal dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki wawasan luas, cendekiawan. Dan juga Natal dibutuhkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang paling punya logika, paling pintar di seluruh dunia. Mereka membutuhkan Natal. Berarti, saudara, kita melihat apa? Natal adalah penting bagi kelompok yang memiliki akan kepintaran, dan mereka orang pintar harus sujud di hadapan Tuhan Allah. Kenapa? Karena kepintaran manusia tidak mungkin membawa kita kepada surga. Coba saya tanya, kalau kamu ambil apa? Ambil fakultas apa? Information management. Information management. Saya ingin tanya, kamu ambil information management, apakah information management akan membawamu ke surga? Enggak ya? Oke. Kamu ambil apa? Sama. Kamu ambil apa? Travel management. Travel management. Apakah travel management membawa kamu traveling to heaven? Enggak kan? Jadi kalian tahu kan, sebenarnya fakultas-fakultas kalian adalah fakultas yang hanya temporary sebenarnya. Ilmu pengetahuan yang kamu pelajari di dunia adalah ilmu pengetahuan yang just temporary. Dan ilmu pengetahuanmu adalah ilmu pengetahuan yang memang hanya berguna di sini. Apakah nanti di surga kamu akan jadi engineering, akan menjadi seorang yang akan menjadi orang-orang yang ya jadi tukang atau jadi arsitek atau jadi apa? Enggak. Gitu. Kenapa? Karena bidang-bidang yang kalian pelajari itu adalah wawasan pengetahuan yang just temporary. Nah, tetapi saudara, waktu kita melihat di dalam setiap apa yang temporary, Tuhan bekerja. Contohnya yaitu apa? Yaitu orang Majus, mereka punya wawasan astronomi. Astronomi itu adalah ilmu perbintangan. Nah, saudara, mereka memiliki satu wawasan astronomi di mana mereka punya akan satu pengetahuan bahwa apa? Bintang itu memiliki message di baliknya. Setiap ada fenomena gerhana atau ada fenomena akan bintang jatuh, mereka coba untuk mencari the message behind that fenomena. Dan saudara, dan salah satu yang mereka langsung melihat dan kuriositasnya itu terganggu adalah pada saat mereka melihat, loh, ada bintang timur di Bethlehem.
Dan sebagai seorang yang belajar astronomi, pasti ada kuriositas kan? Ada sebuah hal kepo-kepoisme itu muncul. Itu apa itu? Terus kira-kira what the message behind that phenomenon itu? Maka saudara, itulah kenapa mereka coba cari banyak dokumen, mereka coba untuk cari banyak footnote, coba cari banyak bookmark gitu ya. Mereka coba untuk cari handbook dan coba untuk menemukan what is the message behind that phenomena. Dan saudara, akhirnya mereka cari dan akhirnya mereka menemukan, yaitu apa? Orang Yahudi punya catatan. Orang Yahudi punya catatan tentang bintang timur di Bethlehem. Dan akhirnya mereka datang kepada orang Bethlehem. Mereka datang kepada orang-orang di Yerusalem. Mereka tanya sama siapa? Mereka tanya kepada orang-orang ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan dia tanya, betul nggak di dalam kitabmu itu ada yang namanya fenomena tentang bintang timur di Bethlehem? Dan jawabannya, yes. Mereka memberikan konfirmasi, yes. Dan saudara, saya nggak tahu kalau saudara di handphone bisa menemukan footnote nggak. Kalau di Alkitab itu biasa di bawah ini ada tuh kayak footnote-nya. Saya nggak tahu di handphone ada nggak ya. Nah, saudara, di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 5, waktu saya baca, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, kalau di bawah Alkitab sini ada informasinya, yaitu apa? Mika pasal 5 ayat 1. Coba buka Mika pasal 5 ayat 1 ya. Sudah tahu Mika di mana kan? Ya pasti sebelum Matius ya. Mika Mika 5 ayat 1. Coba yang pria baca bersama-sama dengan saya. Mika pasal 5 ayat 1. Yuk, baca. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di sini ada satu hal, yaitu Bethlehem Efrata akan lahir, akan muncul, akan bangkit. Dari permulaan akan lahir seseorang yang akan memerintah Israel. Nah, saudara kalau baca selanjutnya, saudara akan menemukan bahwa inilah kitab yang menunjukkan bahwa di Bethlehem di Efrata akan ada satu fenomenal bintang yang menunjukkan tentang pemimpin yang akan lahir. Nah, saudara, Mika pasal 5 ayat 1 tertulis di situ bukan berarti hanya sekedar nubuat biasa, tapi ada yang namanya the fulfillment of the promise. Ada yang namanya penggenapan akan janji Tuhan. Maka orang-orang Farisi sudah memberikan konfirmasi, yes, memang ada dalam Mika pasal 5 ayat 1. Lalu akhirnya orang-orang Majus itu waktu melihat akan Mika pasal 5 ayat 1, akhirnya mereka mengkonfirmasi, yaitu apa? Saya orang pintar, saya orang pakai logika, saya orang mencari segala sesuatu harus dengan wawasan, maka saya tidak akan gampang percaya. Jadi apa? Sudah punya data, sudah di cross check, maka harus melihat buktinya, ya nggak? Kalau melihat bukti, baru kita akan berkata ini adalah benar, ya nggak? Jadi akhirnya apa? Mereka sudah mendapatkan data, lalu mereka sudah cross check. Sekarang mereka mengatakan, saya mau pergi ke Bethlehem. Kenapa? Karena mungkin saja yang tercantum Mika pasal 5 ayat 1 ini bohong. Maka saudara, kalau orang pintar berusaha untuk menemukan sebuah kebenaran, dia pasti akan pakai segala cara untuk membuktikan bahwa yang benar adalah benar. Kalau orang bodoh, benar nggak masalah, gitu ya. Bodoh amat istilahnya gitu kan. Yang penting gua selamat, gitu kan. Tapi kalau orang pintar enggak. Orang pintar kan selalu apa? Kalau saya tahu ini adalah benar, benar harus adalah benar. Kalau 1 tambah 1 misalnya, 1 tambah 1 itu berapa?
2 toh. Tapi mungkin ada orang bilang 1 tambah 1 itu 3. Masa sih 2, 3? Akhirnya apa? Akhirnya saudara berkata, udahlah, tidak usah debat-debat lah. 1 tambah 1, 2 atau 3, terserah lu dah. It's your business. Kalau lu bilang itu 3, bagi gua itu 2. Bisa itu sudah terjadi. Ini pernah terjadi loh. Di dalam catatan sejarahnya Konghucu. Pernah tahu ya Konghucu ya? Konghucu tuh punya murid 2 orang. Muridnya banyak, cuma ada 2 yang sedang berdebat. Saya pakai contoh gitu ya. Lalu 2 orang ini berdebat apa? 8 tambah 3 itu berapa? Hah? 11 ya? 8 tambah 3, 11 ya? Lalu yang satu bilang, kagak, 8 tambah 3 itu 10 gitu. Terus yang satu bilang, enggak, 8 tambah 3 itu 11. Yang satu bilang, enggak, 8 tambah 3 itu 10. Akhirnya debat kusir. Akhirnya Konghucu datang. Dan waktu Konghucu datang bilang apa? Ada apa sih? Gitu kan. Lalu dia bilang, ini loh guru, dia punya teori 8 tambah 3 itu 10. Salah itu. 8 tambah 3 itu 11. Lalu yang 10 bilang apa? Enggak, 8 tambah 3 itu 10. Guru, saya berani mati untuk 8 tambah 3 sama dengan 10. Terus yang percaya 8 tambah 3 itu 11 langsung berani mati. 8 tambah 3 10. Jelas-jelas salah loh. Tapi dia berani mati demi 8 tambah 3 sama dengan 10. Pertanyaannya, saya tahu 8 tambah 3 itu 11. Pertanyaannya, gua berani mati nggak untuk 8 tambah 3 sama dengan 11? Nggak berani akhirnya. Dia bilang, saya nggak berani mati sih. Saya cuma berani angkat topi saya. Gitu kan. Dan akhirnya Konghucu mengatakan apa? Kalau di dalam filsafatnya ada satu namanya filsafat jalan tengah. Gitu apa? Sudahlah, 8 tambah 3 sama dengan 10, atau 8 tambah 3 sama 11, itu biarlah menjadi kebenaranmu masing-masing. Jangan sampai gara-gara 8 tambah 3 itu 10 sama 11 nanti pertumpahan darah terjadi. Jadi ya apa? Ya sudah, 8 tambah 3 10, ya percayalah. 8 tambah 3 sama 11, ya sudah percayalah. Ya sudah. Kalau bahasa Mandarin itu apa? Ini filsafat apa? Filsafat cincai lah. Sudah? That is the condition. Yaitu apa? Yaitu hari ini banyak orang gak serius untuk mencari kebenaran adalah kebenaran. Hari ini banyak orang gak serius untuk mencari, betul gak sih aku orang berdosa yang butuh keselamatan? Betul gak sih Natal itu penting buat saya? Betul gak sih bintang timur itu di Bethlehem sungguh-sungguh membicarakan tentang satu-satunya juru selamat, satu-satunya pemimpin yang akan menyelamatkan manusia keluar dari dosa? Is that true or not? Maka saudara, orang-orang Majus itu mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat bukti. Kalau bukti itu betul-betul ada, gua baru mau percaya. Kalau dalam bahasa kerennya adalah from evidence to faith. Itu apa? Ada bukti, baru gua mau beriman. Sudah ngerti maksud saya? Tampangnya kok ini banget, tegang banget gitu. Ya. From evidence to faith. Jadi istilah itu ada bukti, baru saya percaya. Nah, orang-orang Majus melakukan itu. Dia pergi ke Bethlehem dan akhirnya melihat bayi itu. Saudara, waktu melihat bayi itu 3 hal terjadi. Yaitu apa? Pertama, bersukacitalah orang Majus itu. Saudara, orang Majus ini bukan orang Kristen. Dia beragama lain. Dia bukan orang Kristen. Dia orang yang percaya kepada dewa lain. Tetapi dia pada saat melihat bayi Yesus, dicatat dalam kitab suci, bersukacitalah mereka. Kenapa? Karena kebenaran yang sudah didapatkan dari data-data, lalu sudah di cross check kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
di Yerusalem, sudah akhirnya dibawa ke Bethlehem dan melihat buktinya, maka dia tahu ini bukan sekedar nubuat. Ini adalah sebuah kebenaran penggenapan janji Tuhan. Nubuat sungguh-sungguh terjadi, bukan lu yang buat. Ya. Jadi nubuat itu datang sungguh-sungguh, bukan bikinan manusia, tapi Tuhan berjanji sungguh-sungguh, dan penggenapan janji itu datang melalui kelahiran Yesus. Maka orang pintar akhirnya menemukan bahwa kebenaran tentang kelahiran Yesus adalah kebenaran pemimpin yang akan menyelamatkan manusia keluar dari dosa. Itu adalah sungguh-sungguh adalah kebenaran, dan dikonfirmasi oleh orang Majus. Berarti apa? Orang pintar melihat kelahiran Yesus adalah fakta sejarah dan menjadi fakta yang penting bagi manusia berdosa menerima dia. Jadi orang pintar pun akhirnya menemukan kebenaran tentang Yesus Kristus. Nah, maka itulah kenapa Natal dibutuhkan oleh siapa? Natal dibutuhkan oleh orang-orang pintar. Untuk apa? Melihat kebenaran yang sungguh-sungguh adalah kebenaran, yaitu manusia berdosa butuh Kristus supaya hidupnya dapat diselamatkan, keluar dari dosa, dan bisa dapat diterima oleh Tuhan Allah. Saudara, hari ini siapakah orang-orang Majus itu? Saudara, orang-orang Majus sekarang adalah para intelektual yang sekarang sedang sekolah ini. Saudara yang ada di kampus-kampus, saudara adalah para intelektual muda. Saudara dipanggil apa selama ini? Mahasiswa toh? Bukan siswa doang. Maha loh. Pernah mikir nggak? Kok gue dipanggil maha itu kenapa? Karena kau dipanggil maha karena orang-orang punya ekspektasi. Mahasiswa punya pengetahuan lebih banyak daripada orang biasa. Misalnya tentang manajemen informasi. Diharapkan bahwa Dika memiliki akan informasi yang lebih banyak, atau memiliki pengetahuan yang lebih banyak, memiliki akan knowledge yang lebih banyak daripada orang biasa tentang bidang tersebut. Maka kenapa dia dipanggil mahasiswa? Karena dia adalah learned people, adalah learned man, seorang yang punya wawasan, punya pengetahuan, dia belajar. Maka itu nama maha itu gede banget. Nama maha itu luar biasa besar. Nah, saudara, itulah kenapa saudara dan saya, kita adalah dipanggil sebagai mahasiswa. Saudara diharapkan dari para intelektual muda yang menggunakan pikiran, menggunakan hati, dan menggunakan setiap tindakan untuk do something for your country atau for your family, ya kan? Maka saudara memiliki akan satu potensi untuk apa? Untuk berwawasan, berpengetahuan, untuk mengubah something yang kelihatannya misalnya apa? Negara lagi rusak, tapi kamu akhirnya mengambil bagian untuk mentransformasi negara, misalnya begitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa? Apakah setiap mahasiswa pasti semuanya percaya Tuhan? Enggak toh? Enggak semua mahasiswa itu percaya sama Tuhan. Maka orang Majus juga nggak percaya sama Tuhan. Kalaupun dia percaya pada Tuhan, itu adalah dewa-dewa yang mereka suka. Dan saudara, mahasiswa hari ini juga banyak yang nggak percaya Tuhan. Saya pelayanan di Cungkuo, saya bertemu banyak mahasiswa yang nggak percaya sama Tuhan, komunis kan. Dan banyak dari mereka bilang apa? Saya nggak percaya Tuhan, Tuhan tuh bikin saya lemah. Kalau ada Tuhan tuh suruhnya doa, baca firman Tuhan, itu buat apa? Justru saya nggak percaya Tuhan. Saya menjadikan diri saya sebagai Tuhan saya sendiri. Saya mau apa, saya lakukan. Saya mau suka apa, saya cari. Itulah menjadi satu hal yang bebas. Kalau ada Tuhan tuh jadi penakut. Apa-apa takut, berdoa, apa-apa baca kitab suci, kurang berani menjalani sesuatu. Ya. Maka sudah di China, salah satu buku yang paling penting adalah apa? Buku yang judulnya Komunis Manifesto. Buku Komunis Manifesto adalah satu buku yang sangat-sangat apa? Saya baca loh buku itu, tipis. Tapi setiap kali baca itu, semangat saya itu berkobar-kobar. Heran, baca Alkitab biasa aja. Tapi baca buku komunis, itu berkobar-kobar. Kenapa? Buku komunis itu bilang apa? Nilai hidupmu itu ditentukan oleh apa?
konteks waktu itu apa? Orang-orang kerja digaji kecil banget. Sehingga waktu digaji kecil banget, dia merasa nggak ada hidup tuh meyo ise, hidup meyo ii. Tidak ada meaning di dalam hidup. Kenapa? Hidupku ditentukan dari gaji yang gua terima dong. Saudara, kalau seorang kerja mau gaji gede atau mau gaji kecil? Pasti maunya gede kan? Nah, orang bodoh juga pasti akan berkata apa? Harapannya gajinya gede. Nah, saudara, kenapa kita mau gaji gede? Padahal kita belum tentu sepintar orang yang seharusnya dapat gaji gede. Tapi kita kenapa ingin dapat gaji gede? Karena dengan gaji gede, kita itu bisa mengubah hidup kita sendiri kan? Gitu loh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang komunis itu mengajarkan kepada orang-orang lain, itu apa? Nilai hidupmu bukan ditentukan dari berapa gaji yang kamu terima. Kalau kamu hanya menentukan nilai hidupmu dari gaji yang kamu terima, maka kamu akan cepat pesimis dalam hidupmu. Kenapa? Dunia nggak adil. Dunia kadang-kadang orang pinter dikasih gaji gede, orang yang biasa langsung dikasih gaji nggak besar. Dan itu ada suatu hal ketidakadilan. Maka kalau gitu, nilai harus ditentukan oleh apa? Lalu Karl Marx di dalam buku Komunis Manifesto bilang apa? Nilai hidup kamu ditentukan dari seberapa banyak keringat yang keluar dari kamu, seberapa banyak darah yang keluar dari kamu. Itulah arti hidupmu yang sebenarnya. Jadi kalau kamu punya bos yang kikir banget, gajiin kamu dengan gaji yang kecil, padahal kamu adalah orang yang pintar, Karl Marx mengatakan apa? Gak apa-apa, kamu digaji kecil, gak apa-apa. Tunjukkan dengan keringatmu dan darahmu kualitas dirimu, permalukan akan bosmu, sehingga akhirnya dia sungkan sama kamu, sehingga akhirnya dia bisa memberikan gaji lebih besar kepada kamu. Permalukan bosmu. Wah, saudara, saya waktu baca buku itu kayak, gila, bener ya. Selama ini saya pikir dapat gaji langsung keciut gitu, dapat gaji, aduh gue masih utang sama ini, utang sama itu. Tapi waktu lihat gaji, bilang apa? Gak apa-apa, gaji ini kecil, gue masih utang sama orang lain, tapi aku harus membuktikan kualitasku lebih daripada gaji yang gue terima. Dan akhirnya orang-orang di Eropa tuh berusaha membuktikan bahwa mereka adalah orang yang rajin. Itulah kenapa di Cungguo banyak orang bilang apa? Orang China tuh tidak pinter sebenarnya. Banyak orang bilang orang Cina tuh pinter dagang. Siapa bilang? Goblok kok. Orang Cina tuh tidak pinter sebenarnya. Tapi apa? Tekun, rela. Itu loh modalnya. Mereka tuh rela menderita. Mereka tuh rela jadi jongos 10 tahun. Mereka rela. Kenapa? Karena mereka percaya, gua hari ini 10 tahun jadi jongosnya orang, nggak apa-apa. Tapi setelah 10 tahun, no more. Itu pikirannya mereka. Maka dulu, saudara, Yahoo buka kantor di China. Setelah 10 tahun didepak pergi. Akhirnya apa? Setelah didepak, Baidu muncul. Ya, saudara tahu nggak gitu ya? Lalu dulu ada namanya eBay. eBay ada di Cungguo. Lalu akhirnya apa? 10 tahun didepak keluar, langsung muncul Taobao.com. Ya. Dan saudara, terus sekarang juga di Indonesia ada JD.com, itu dari Cina, Jingtong.com gitu. Sudah. Maka kita melihat orang-orang China rela tekun untuk apa? Jadi jongosnya orang. Kenapa? Aku mau belajar dari kamu. 10 tahun gue akan jadi jongos lu. Gue akan pelajari semua apa yang kamu miliki. Setelah gue dapetin semua, gue buang kamu. Kenapa? Aku akan tunjukkan aku lebih daripada kamu. Terus orang bilang Google, Silicon Valley. Sekarang di China, di Hangzhou, itu sudah ada Silicon Valley-nya sendiri. Alibaba.com, Jack Ma. Sudah, ini menunjukkan sebuah fakta, yaitu apa? China bukan pinter, China itu tekun, dan China itu melihat segala sesuatu dari apa? Dari I will prove myself, bahwa apa? Bahwa gajimu itu bukan nilai hidupku, perjuangan hidupku itulah nilai hidupku. Maka itulah kenapa China maju luar biasa. Nah, saudara, saya sekarang kembali. Orang Majus, mereka adalah orang pinter. Mereka nggak sembarangan percaya
Mereka bukan bukan orang Kristen, tapi pada saat dia menemukan bayi Yesus Kristus dan mempelajari seluruh apa yang ada di dalam misteri bintang timur di Bethlehem, akhirnya dia menemukan sebuah kebenaran bahwa yang menjadi kebenaran tentang juru selamat datang dunia itu adalah sungguh-sungguh benar. Maka dia bersuka cita. Kedua, bukan cuma bersuka cita, tapi dikatakan apa? Mereka sujud menyembah kepada bayi itu. Kok bisa sujud? Padahal mereka punya dewanya masing-masing loh. Tapi kenapa justru di depan bayi Yesus, justru dia sujud menyembah? Karena dia tahu bayi ini bukan bayi sembarangan. Karena dia tahu, orang pintar kan? Dia tahu bahwa ini bukan sembarangan bayi, tapi dia adalah truly savior of the world. Dan itulah kenapa orang-orang pintar itu bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan sujud menyembah kepada bayi Yesus. Dan ketika mereka memberikan persembahan, mereka memberikan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur, menunjukkan satu hal. Dia memberikan penghormatan kepada Tuhan, penghormatan kepada bayi Yesus, karena dia tahu dia bukan sekedar bayi biasa. Dia adalah truly savior of our life. Dan itulah kenapa orang Majus bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara, Natal datang kepada orang pintar, maka Natal pun datang kepada para intelektual. Dan kenapa hari ini saya datang ke tempat ini? Karena saya percaya Natal datang kepadamu. Karena apa? You are the intellectuals. Maka itulah kenapa Christmas very important for the intellectuals. Pertanyaannya adalah, do you believe in Christ in your intellectual world? Apakah dalam dunia intelektual yang kamu hari ini berkecimpung, Kristus sungguh-sungguh relevan di dalam hatimu, pikiranmu, hidupmu? Saudara, maka Natal very relevant dengan orang-orang intelektual. Itulah kenapa orang Majus diizinkan melihat bayi Yesus dan bertobat. Kedua, yaitu siapa? Yaitu adalah gembala. Mari kita buka Lukas pasal 2. 2 poin lagi ya, supaya kita bisa pelajari seluruh apa yang menjadi pengertian yang benar dalam hal ini. Lukas pasal 2. Saudara, kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Coba, saya ingin kita baca silih berganti. Yang 8 yang cowok baca, yang 9 yang cewek baca, dan baca dengan silih berganti. Coba ya. Yang cowok mulai sama-sama. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan Tuhan bersinar di bintik mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, tadi saya bilang bahwa Natal relevan pertama adalah kepada orang-orang intelektual seperti orang Majus. Kedua adalah para gembala. Saudara coba pikir, kira-kira gembala itu hidup matinya itu ditentukan dengan apa?
Saudara, kenapa para gembala itu harus menerima akan Natal waktu saat zaman itu? Gembala itu tiap hari ngapain, saudara? Gembala itu tiap hari adalah menggembalakan akan domba-domba itu, membawa dia pergi ke padang untuk supaya bisa makan. Dan kira-kira apakah sekedar dari hidup sampai mati cuma membawa domba untuk makan sampai dombanya mati? Atau dia juga adalah seorang yang juga punya bisnis? Saya yakin dan percaya gembala itu ada dua macam. Pertama adalah owner, ya. Yang kedua adalah upahan. Yaitu apa? Yaitu yang satu adalah owner, yang satu adalah part-timer. Ya. Part-timer berarti apa? Ya kerja digaji by hour, gitu kan? Nah, saudara, kita percaya gembala ada dua macam. Pertama, gembala yang sebagai owner, dia pasti akan menggembalakan domba untuk apa? Supaya domba itu bisa dijual, ya kan? Masa dia hidup sampai mati cuma untuk bawa domba makan terus sampai mati juga begitu terus? Bosan banget kan? Tapi kita melihat kalau by owner, pasti adalah satu hal, yaitu apa? Dia pasti adalah seorang bisnismen. Dia seorang bisnismen, yaitu apa? Dia jual daging domba. Kedua, dia bukan cuma sekedar jual daging domba, tapi apa? Tapi dia juga adalah yang menjual domba untuk bait suci. Kenapa? Bait suci adalah tempat di mana orang-orang datang untuk memberikan persembahan melalui domba yang dipersembahkan di mezbah bakaran. Nah, saudara, tapi saudara coba berpikir, kalau gembala jualan domba, pertanyaannya kenapa dia harus di padang begitu besar? Kenapa enggak jualan di bait suci? Bait suci butuh domba. Tapi kenapa kok kamu tidak ada di bait suci? Kamu di luar bait suci. Saudara, kalau saudara pelajari sejarah, saudara akan menemukan bahwa apa? Orang-orang di bait suci jualan domba, tapi dia jualan domba dengan harga 3 kali lipat dari domba yang dijual oleh owner gembala yang ada di luar Yerusalem. Kenapa? Karena kamu tidak boleh masuk area Yerusalem. Kamu tidak boleh berada di area bait suci. Kenapa? Kalau kamu ada di area bait suci, kamu pasti akan jual dombamu lebih murah dari bait suci, kan? Nah, kalau bait suci jual 3 kali lipat, lalu yang kamu jualnya murah sekali, maka kamu akan bikin omsetnya penjualan bait suci kan rusak. Dan juga hal yang terjadi yaitu apa? Yaitu orang-orang gembala tidak diizinkan masuk bait suci karena mereka adalah orang-orang second class. Jadi tidak boleh masuk bait suci. Saudara coba pikir, bobroknya bait suci waktu itu. Berarti bait suci cuma untuk orang kaya. Berarti bait suci cuma untuk orang keren-keren, pakai baju bagus-bagus, pakai Zara, H&M baru masuk. Kalau orang pakai yang jelek-jelek merek Cina, Changi apa gitu nggak boleh masuk. Seringkali kita melihat bagaimana gereja itu tempat untuk siapa? Apakah orang paling miskin berhak masuk gereja? Bait suci waktu itu menolak orang-orang seperti itu. Dan itulah kenapa kita melihat Yesus datang dalam dunia. Karena Yesus datang mengasihi orang berdosa. Dalam hal ini, orang-orang biasa, Tuhan mengasihi mereka. Nah, saudara, mereka itu kayak apa? Kalau kita bisa bayangkan itu kayak siapa? Kayak petani-petani di Indonesia. Petani-petani di Indonesia memanen padi, numbuk-tumbuk, jadi akhirnya tanda kutip jadi beras gitu ya. Lalu dijual kepada pemborong. Mahal atau murah? Murah banget. Dijual dengan sangat murah. Dibeli sama pemborong sangat murah. Tapi akhirnya dimasukin pabrik, akhirnya dibagikan ke pasar-pasar, dan akhirnya dijual di pasar. Dia untung berapa kali lipat? Saudara mungkin kapan-kapan boleh pergi ke desa, tanya padi, beras dijual berapa sama mereka kepada pemborong. Lalu saudara coba cek di mana? Cek di pasar. Di pasar dijual berapa? Saudara, kalau sudah compare, saudara akan menemukan apa? Yang kaya itu bukan petani. Petani tidak pernah kaya dalam seumur hidupnya. Kenapa? Dia hanya menjual dengan keuntungan yang kecil luar biasa. Justru pemborong,
justru yang kaya luar biasa. Kenapa? Karena mereka memperoleh keuntungan berkali-kali lipat. Nah, saudara, itu mirip sekali seperti apa yang terjadi di para gembala. Gembala-gembala itu jualan domba, tidak boleh masuk di area bait suci. Kenapa? Karena kalau kamu masuk di bait suci, kamu merusak pasar. Maka diusir keluar dari bait suci. Maka akhirnya apa? Akhirnya mereka hanya di padang rumput saja hidup. Kalau ada orang lewat baru dijual, Pak, dombanya. Kalau nggak ada orang lewat, ya nggak terjual. Meskipun dia juga supply bait suci, tapi bait suci membeli domba-dombanya dengan sangat murah, dengan keuntungan 3 kali lipat dijual lagi. Saudara, kalau hari ini misalnya, saudara datang, saya bilang, kok saya datang ke Kaohsiung dan saya mau pimpin Natal di sini. Saya minta semua bawa Alkitab. Kalau kalian nggak bawa Alkitab, saya akan bawa Alkitab untuk kejual ke kalian. Misalnya, Alkitab harganya 350 NT. Lalu saya jual ke kalian satu Alkitab 1.500 NT. Kira-kira saudara mau nggak? Lo pasti bilang gua pendeta gila kan? Gila duit kan? Kenapa saudara? Karena bocingly, karena tidak benar. Nah, saudara, itu hal yang sama terjadi pada zaman itu. Bait suci justru tidak suci lagi. Maka siapa bilang orang dalam gereja adalah orang suci? Tidak. Orang gereja itu adalah orang-orang berdosa, yang sadar dirinya berdosa, sadar butuh Tuhan, dan sadar seharusnya hidup berubah dan ikut jalan Tuhan. Nah, saudara, maka itulah kenapa para gembala dalam kondisi seperti itu, second class, tidak diizinkan masuk bait suci, maka dia tidak bisa masuk gereja, diusir dari gereja. Saudara, saya pernah melihat satu anak tato semua, dari leher sampai kaki itu semua tato. Karena dia dulu anak yang nakal, ya. Semua tato dari leher sampai depan. Sehingga apa? Dia mau pakai baju ditutupin semuanya pun masih tetap kelihatan tatonya. Karena apa? Tatonya sampai di sini, sampai sini, tato semuanya. Maka saudara, dia akhirnya apa? Dia akhirnya terus bertobat, dan waktu dia bertobat, dia masuk gereja. Tapi saudara tahu nggak? Gereja tidak welcome dia. Akhirnya waktu dia datang gereja, semua bilang, jijik gue. Itu orang tato semua jijik. Akhirnya di dalam gereja dia nggak merasa di welcome. Akhirnya apa? Gereja nggak welcome gue. Berarti buat apa gue ke gereja? Kerusakan bait suci adalah apa? Menganggap dirinya menjadi orang yang paling benar, menganggap dirinya orang yang paling suci, sehingga orang berdosa masuk ke bait suci. Kamu tidak welcome dia. Pertanyaannya, Tuhan mau welcome dia loh. Kenapa kamu sebagai orang yang sudah di-welcome oleh Tuhan, kenapa kamu tidak bisa me-welcome sesamamu? Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Gereja pintar mengasihi Tuhan, gereja tidak pintar mengasihi sesama. That is the problem of the church. Maka saudara, inilah kenapa para gembala menerima Natal. Karena di saat bait suci menganggap mereka adalah orang-orang yang gak layak masuk akan bait suci, Tuhan justru menunjukkan Natal relevan bagimu. Karena, hey orang biasa, you need Savior of the world. Siapakah Savior of the world? By Christ alone. Dan itulah kenapa, kalau sudah lihat tadi, penuh sukacita gembala-gembala itu. Kenapa? Karena mereka yang sudah didiskreditkan oleh bait suci, tapi dia masih diizinkan melihat Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, datang baginya. Maka sudah tahu kenapa orang biasa membutuhkan Yesus Kristus. Itu kenapa kalau saya memimpin kebaktian, saya nggak mau melayani businessman saja. Saya juga mau melayani akan anak kecil. Saya juga mau melayani akan anak-anak muda. Saya juga mau melayani para TKI. Kenapa? Karena itu yang diajarkan kitab suci. Maka mari kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Natal yang datang kepada orang pintar dan juga Natal yang datang pada orang biasa, itulah Natal yang juga harus datang kepadaku. Dan terakhir, saudara, sebelum kita tutup, yaitu siapa?
Mari kita buka Lukas pasal 2 tadi. Kita lanjutkan pembacaannya. Yaitu di pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-40. Oke, kita lanjutkan baca silih bergantinya ya. 25 sampai ayat 40. Saya baca ayat 25, terus yang cowok-cowok baca 26, lalu yang cewek-cewek baca 27 ya. 25 saya baca. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan padanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum yang melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang kepada Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. dan mereka serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk banyak orang di Israel, ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati baik orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak tunggal dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada pada mereka. Oke, sudah. Tadi yang pertama, Natal datang untuk kepada orang majus, pada orang intelektual. Kedua adalah kepada orang biasa, yaitu para gembala. Ketiga, Natal datang kepada orang-orang yang rohani. Ya. Kalau kita melihat dua orang tadi, namanya Simeon, yang satu adalah siapa? Hana. Simeon dikatakan orang yang apa? Dikatakan dia adalah seorang yang benar, dia adalah seorang yang saleh, dan Roh Kudus ada di dalamnya. Kurang apa kalau dia adalah seorang yang saleh, yang benar, dan sudah ada Roh Kudus? Buat apa butuh Kristus lagi kalau ada Roh Kudus? Kenapa justru ada Roh Kudus? Butuh Kristus. Ya. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang penting luar biasa. Orang yang merasa sudah paling rohani, orang yang merasa adalah orang yang paling dipenuhi Roh Kudus. Apakah kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, maka pasti engkau adalah orang yang sudah mengenal kebenaran. Maka saudara, sudah mengenal kebenaran. Tetapi saudara, waktu coba lihat responnya. Waktu dia melihat bayi Yesus Kristus, apa yang muncul dalam responnya? Dia mengatakan, sesungguhnya aku sudah melihat akan bayi ini, maka aku mati pun aku rela. Ini menunjukkan apa? Yesus Kristus adalah makna hidup manusia percaya. Orang percaya adalah satu-satunya yang dapat memberikan keyakinan. Kalau aku percaya Yesus, mau mati pun aku rela, mau sengsara pun aku rela, mau sulit pun aku rela, mau mengalami banyak masalah pun aku rela, mau mengalami akan kejahatan orang lain kepada saya pun aku rela. Kenapa? Kristus sudah di dalam hatiku. Jadi orang paling rohani itu adalah orang yang meskipun situasinya menghimpit dia, tapi Kristus ada dalam hatinya, tidak takut akan semuanya itu. Maka Simeon pun mengatakan, mati pun aku siap, mati pun aku rela, karena aku sudah melihat bayi yang menyelamatkan aku sudah ada di depan aku. Maka orang paling rohani harus menemukan Natal yang sejati. Kenapa? Karena menemukan Natal yang sejati,
disitulah dia akan menemukan makna hidup yang sejati. Dan makna hidup yang sejati tidak takut mati. Makna yang sejati adalah senantiasa percaya Kristus satu-satunya yang dapat membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kedua, yang terakhir, yaitu adalah Hana. Hana ditulis sebagai siapa? Nabi perempuan. Dia adalah seorang nabi. Kurang apa nabi? Apalagi dikatakan janda yang umur 84 tahun tidak pernah keluar dari bait suci. Itu orang suci itu. Tidak pernah keluar dari gereja. Selalu pelayanan di gereja. Itu orang yang luar biasa. Nah, tapi dikatakan apa? Waktu dia melihat bayi itu, tertulis di situ apa? Mulutnya setelah dia lihat bayi itu, mulutnya nggak habis-habis bicara tentang bayi itu kepada orang lain. Menunjukkan apa? Waktu dia melihat Kristus, akhirnya dia tahu bahwa apa? Saya melayani nggak cukup. Saya harus memberitakan Injil. Saudara, ini sesuatu yang penting. Melayani jadi orang Kristen, tapi cuma pokoknya gua Kristen titik, nggak usah ngelakuin yang lain. Salah. Justru Nabi pun, walaupun umur 84 tahun sudah tua sekalipun, di dalam Kristus dia harus belajar untuk apa? Memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada siapapun yang dia temui. Saudara, maka ini adalah sebuah hal yang menunjukkan kepada kita. Orang paling rohani jangan sok rohani. Orang paling rohani, kau harus sungguh-sungguh mencari Natal yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamatmu. Dialah yang terus menjadi sukacitamu dan menjadi satu keberanianmu dan menjadi satu untuk apa? Untuk engkau tidak habis-habis bicara tentang Kristus, memberitakan Injil. Saudara, maka itulah kenapa saya hari ini ada di sini. Bukan karena saya orang yang paling rohani mau datang ke sini dan menunjukkan ini loh orang rohani. Enggak. Tapi saya mau belajar untuk apa? Saya mau mulut saya tidak mau berhenti hanya untuk gerejaku saja. Saya tidak mau mulut saya hanya untuk yang ada di Taipei dan mulut saya cuma hanya untuk ada di Taichung. Tapi saya mau belajar pakai mulut saya untuk datang ke Kaohsiung. Nanti dalam kesempatan lain saya mau datang ke Thailand. Mau pergi ke Chiayi, Cilong. Saya punya rencana itu. Kenapa? Saya percaya mulut ini tidak boleh berhenti cuma untuk 1-2 kota. Mulut ini harus gerak bicara kepada seluruh tempat. Supaya apa? Menunjukkan this is my meaning of life. Christ, the one and only Savior. Dan itulah kenapa I come to your city today. Maka saudara, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Natal yang sesungguhnya datang kepada orang paling pintar. Mungkin orang yang paling pintar itu adalah kamu. Tuhan datang kepada orang yang paling biasa. Dan orang yang paling biasa mungkin adalah engkau di dalam keluargamu yang biasa-biasa saja. Tuhan juga datang kepada orang yang paling rohani. Mungkin engkau sudah punya gereja. Mungkin engkau sudah pelayanan di gereja. Dan engkau sudah punya akan gereja yang tetap atau persekutuan tetap di dalam kampusmu atau di gerejamu di sini. Tapi saya mau mengajak saudara untuk melihat, tanpa Kristus, saudara tidak akan memiliki Natal yang sejati. Maka Natal bicara tentang apa? Bicara tentang jalan kebenaran hidup kekal yang memberikan pertobatan kepada saudara sebagai orang berdosa. Sadar, hanya Yesus satu-satunya membawamu kembali kepada Tuhan. Maka saudara, mari kita sama-sama tutup dengan satu hal. Maukah kita sama-sama berubah? Maukah kita sama-sama hidup bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, tapi mari kita hidup dengan mohon Tuhan bertahta dalam hatiku, dan bila Tuhan yang mengubah hidup kita semua, makin dipakai Tuhan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Kita tutup sama-sama di dalam doa. Mari kita ambil sikap berdoa dan kita sama-sama mengambil saat itu sejenak, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam candlelight service. Dan sebelum kita masuk dalam candlelight service, saya rindu kita ambil waktu merenungkan di hadapan Tuhan. Meskipun kita tidak banyak di tempat ini, tapi saudara, saya sebagai hamba Tuhan yang melayani, dipanggil sebagai missionary, dipanggil sebagai hamba Tuhan di gereja, dan saya dipanggil sebagai pengajar. Saya pun juga digerakkan Tuhan untuk menantang engkau pada hari ini.
Saya tidak tahu siapa Engkau. Kita baru perkenalan hari ini. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya digerakkan untuk menantang Engkau, untuk mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Hari ini siapakah Engkau di antara Engkau yang berkata, Tuhan, ampunilah saya kalau saya seringkali nggak serius untuk saya mau hidup bagi Tuhan. Natal justru menunjukkan satu-satunya juru selamat mau datang untuk menyelamatkan saya. Tapi seringkali kita adalah orang-orang yang merasa nggak butuh akan keselamatan itu. Tapi hari ini siapa berkata, Tuhan ampunilah dosa saya. Tuhan mohon berikan saya kesempatan untuk saya bisa mengambil keputusan yang benar, untuk saya hidup benar di dalam Engkau. Jangan biarkan saya hidup di dalam dosa dan tidak bisa keluar dari dosa. Tuhan, mohon Tuhan, dengar doa saya, dengarlah permohonan saya, berbelas kasihanlah kepada saya. Terimalah saya Tuhan. Biarlah Yesus Kristus ada dalam hati saya. Siapa punya doa seperti ini? Saudara, secara personally, beranikan dirimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Jangan engkau takut, jangan engkau malu. Kalau Tuhan masih memberikan engkau kesempatan hari ini, bila engkau yang memohon kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adakah lagi? Adakah lagi? Tangan diturunkan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kami berterima kasih karena Natal adalah sesuatu yang betul-betul penting bagi kami. Karena tanpa Yesus datang dalam dunia ini, kami hanyalah manusia-manusia yang tidak mungkin punya solusi keluar dari dosa. Tapi kami mohon pengampunan Tuhan, supaya kami di Kaohsiung yang jauh dari Indonesia, yang seringkali mungkin kami di Indonesia begitu aktif di gereja, tapi di sini justru kami menjauhkan diri dari Engkau. Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang pimpin kami supaya kami dapat semakin mencerminkan Engkau, hidup suci di hadapan Tuhan. Kami dapat hidup benar di dalam Engkau, dan kami dapat meresponi Kristus adalah satu-satunya juru selamat kami, sehingga kami tahu kami harus jadi terang dalam dunia ini. Mohon Tuhan berbelas kasihan bagi kami ya Tuhan. Tolonglah kami, sadarkan kami, pelihara kami, besertalah dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami bersama berdoa dan mengucap syukur. Amin.